warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Tadi baru saja Anda dengar ataupun saksikan persembahan sebuah lagu Galang Rambu Anarki dari home band kami Red Century. Dan pemirsa, senang sekali saya Farah Puntas kembali menemani Anda selama 1 jam ke depan, tentu saja dalam program kami Dialog Khusus Benung TV. Tema yang akan kita bicarakan dalam kesempatan kali ini mengenai Mari Hemat BBM. Saya tidak sendiri pemirsa, sudah ada kedua narasumber saya yang hadir dalam kesempatan kali ini. Beliau adalah Bapak Sumarwan HS, adalah Kadis ESDM Provinsi Jawa Barat. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir di Benung TV. Dan yang kedua, beliau adalah Bapak Kodrat Wibowo, akademisi dari Unpad. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum. Sehat ya, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Benung TV Bapak. Dan pemirsa, sebelum kita akan memulai pembahasan pada malam hari ini mengenai Mari Hemat BBM, terlebih dahulu kita saksikan terlebih dahulu informasi berikut ini. Indonesia adalah negara yang luas terbentang. Pembangunan bagi wilayah Indonesia tidak boleh berhenti. Masyarakat dari Sabang sampai Merauke, Miangas hingga Pulau Rote butuh jalan, sekolah, puskesmas, pasar desa, dan listrik. Infrastruktur dasar masyarakat ini harus dipenuhi. Itulah makna pembangunan bagi semua. Banyak jalan bagus yang sudah dibangun pemerintah, kita sangat terbantu. Di sisi lain, banyak pihak mengakui bahwa subsidi BBM sangat membebani keuangan negara dan ironisnya tidak tepat sasaran. Itulah sebabnya Presiden SBY memutuskan mengurangi subsidi BBM untuk dialihkan bagi pembangunan berbagai infrastruktur vital serta demi kesejahteraan masyarakat, khususnya kalangan ekonomi lemah. Saya menerima BLSM, ini sangat membantu saya. Ya, subsidi BBM yang terlalu besar akan menguras keuangan negara, sehingga biaya untuk membantu rakyat dan membangun infrastruktur kurang. Juga tidak adil, karena yang menikmati subsidi itu justru golongan yang mampu, bukan yang tidak mampu. Oleh karena itu, kita kurangi subsidi itu dan penghematannya kita gunakan untuk membiayai program-program yang lebih dirasakan oleh rakyat. Ya pemirsa, baru saja kita saksikan informasi mengenai hemat BBM. Langsung saja saya akan berbincang kepada kedua narasumber saya. Maksud saya, ini yang pertama mungkin ke Pak Marwan terlebih dahulu. Mengapa Pak penghematan BBM dan listrik itu sangat diperlukan? Ya, terima kasih Mbak Farhad ya. Jadi hemat energi, adalah hemat BBM dan listrik ya. Lebih khusus disebut itu ya. Jadi yang jelas kenapa berhemat itu karena pertimbangannya adalah jumlah persediaan atau supply itu adalah terbatas atau lebih kecil bahkan dibandingkan dengan demand kebutuhan yang semakin meningkat. Nah, yang jelas begitu. Jadi kita kalau seseorang mengetahui bahwa persediaannya terbatas, ya, kemudian katakanlah kebutuhannya itu tetap saja, ya, maka dia akan berhemat. Bagaimana menggunakan BBM atau menggunakan sumber dayanya itu sehemat mungkin sehingga bisa terpenuhi kebutuhannya, ya, keperluannya. Itu pertama itu. Kemudian yang kedua, faktor lainnya bahwa dengan melakukan hemat ya, dari energi, kita bisa menggunakan energi tadi bisa untuk keperluan yang lainnya. Nah, itu yang kedua pertimbangannya. Kemudian kalau untuk penggunaan BBM, ya tentunya kita sangat tahu bahwa penggunaan BBM kan menghasilkan suatu polusi begitu ya. Benar, Pak. Isu lingkungan ya, kembali pada isu lingkungan, baik dari pemanfaatan energinya sendiri, setelah dari sebagai ekses pemanfaatan energi menghasilkan suatu beban terhadap lingkungan, ataupun pada waktu kita eksploitasi sumber-sumber energi. Nah, ini juga menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, ini karena ada 3 faktor tadi ya, kalau secara umum. Kenapa kita harus hemat? Gitu. Nah, apa Pak yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengajak masyarakat agar hemat BBM dan juga listrik? Ya. Program-program pemerintah seperti apa saja? Betul ya, terima kasih ya. Pemerintah dalam hal ini mencoba ya untuk bisa mencapai ya tujuan kita untuk berhemat energi. Itu kita bisa lakukan paling tidak ada tiga hal ya. Yang pertama adalah secara kebijakan ya. Kebijakan itu adalah instrumennya ya. Kita benahi khusus untuk instrumen-instrumen yang terkait dengan energi ya. Jadi sumber-sumber atau pembangkit itu ya, kita coba untuk menjadikan, kita intensifkan ya, jadi menghasilkan energi yang seoptimal mungkin gitu. Jadi kebijakan-kebijakan kita benahi itu.
Kemudian alat-alat penggunaan energi ya, seperti misalkan kita gunakan lampu-lampu hemat energi ya, kita produksi itu. Nah, kemudian yang kedua, kebijakannya itu sifatnya adalah nanti semacam himbauan lah ya, mengajak kepada masyarakat, sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat pengguna energi terutama ya, terus yang menggunakan energi itu untuk mulai berhemat lah dengan penjelasan yang sesuai ya. Jadi nanti kalau masyarakat untuk level pengetahuan seperti ini, caranya bisa diterima. Ya, Pak, ya? Ya. Kemudian yang secara nilai gitu ya, ada bernilai itu kita menerapkan apa yang disebut dengan insentif dan disinsentif. Jadi kalau yang menggunakan bisa hemat, maka dia dapat insentif. Semacam reward ya Pak? Reward, jadi reward itu bisa langsung ya, contoh begini. Kalau seseorang bisa melakukan hemat ini, maka dia memberikan penghematan energi kan, maka dia kita beri insentif misalkan. Insentifnya itu apa? Misalkan mungkin Pak nanti pada Pak Kodrat bisa nyampaikan, misalkan pengurangan pajak misalkan, atau istilahnya sebagainya itu memang sudah diberlakukan juga di Kota Bandung ya Pak ya? Ya, seperti itu ya. Reward seperti itu. Jadi itu mudah-mudahan itu mendorong ya masyarakat, karena intinya penghemat. Untuk saat ini apakah memang ada peningkatan yang signifikan atau juga memang penurunan yang signifikan kalau misalnya dengan kebijakan dan program-program dari pemerintah akhirnya masyarakat bisa sadar untuk hemat energi dan juga hemat listrik? Ya. Secara teori ya itu sudah pasti terjadi penurunan. Hanya nanti untuk lebih faktual begitu ya, kita memang belum melakukan pengukuran ya pada pendataan. Jadi memang itu nanti kita buat sistemnya. Kita buat sistem masing-masing sektor dibuat ya. Jadi ya sistem yang paling sederhana ya, kita awali dengan sistem pelaporan ya. Sistem pelaporan itu adalah monitoring untuk melakukan penghematan. Misalkan Pak Kodrat tanya, Pak Kodrat tol masih merokok? Iya. Misalnya gitu ya. Misalnya, berapa anggarannya untuk merokok 1 bulan? Pada waktu nggak laporan, wah tenang-tenang aja. Tapi begitu kita catat, aduh ini gede juga. Gitu kan? Apalagi saya lapor pada yang di rumah. Ini loh, wah gede. Buat beras atau Nah itulah, itu contohnya. Itu. Sistem pelaporan aja. Kita pribadi saja ya. Silakan semua lah. Kalau disuruh melaporkan, iya ya, harusnya, ya kan? Ya, bisa kita reduksi. Tapi kan itu kan kalau misalnya memang sudah ada kesadaran dari diri masyarakat ya. Kan saya bertanya ke Pak Kodrat ini, bagaimana? Apakah yang memang sudah dijelaskan dengan Pak Marwan ini memang benar-benar bisa diterima oleh masyarakat ataupun juga memang dilakukan oleh masyarakat dalam penghematan energi dan juga BBM dalam hal ini dan juga listrik? Ya, saya coba sedikit persempit lah ya masalah BBM. Mungkin kalau listrik bisa tidak dari BBM, beberapa sudah menggunakan tenaga pembangkit listrik air dan lain-lain. Kalau saya melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Kadis, Pak Marwan ini memang terlalu ideal. Khususnya bangsa Indonesia. Bagus aja ya Pak ya? Ya, khususnya bangsa Indonesia, ya Kota Bandung dan juga warga Jawa Barat lah. Kita ini kan akan berbuat sesuatu yang baik kalau sekeliling kita juga baik. Sehingga apa yang dikatakan dengan himbauan, sosialisasi, ini jujur saya yakin tidak akan bisa berjalan efektif bila tidak dilakukan suatu contoh teladan. Jadi orang Indonesia, warga Jawa Barat khususnya, itu senang dengan suri teladan. Kalau yang dihormati ditempatkan di posisi yang lebih tinggi ini melakukan hal-hal yang baik, maka itu notabene akan diikuti. Ya, jadi saya minta mohon dalam hal ini pemerintah provinsi, dalam hal ini Pak Kadis, memulai mungkin dengan mematikan lampu begitu ya, paling gampang nih di gedungnya mulai jam 7 sampai jam 4 sore. Kemudian nanti ujung-ujungnya digesat di gedung sate. Kalau bisa malam itu juga diminimalkan. Ini kan semacam hal-hal yang sifatnya menginspirasi masyarakat. Tindakan ya, sehingga aspirasi. Ini kalau bicara himbauan. Jadi himbauan itu tidak akan berjalan baik, apalagi melalui media. Apakah Pak Kodrat melihatnya memang himbauan dari pemerintah belum maksimal atau seperti apa? Saya kira sudah maksimal. Ya, Pak, ya?
kita tahan Silakan. lebih dahulu, nanti Silakan. kita akan bahas lebih dalam lagi. Jadi pemirsa tetaplah bersama kami dalam Dialog Khusus Bareng TV, kami akan segera kembali sesaat lagi. Bingung, bingung ku memikirnya. Bingung, bingung ku memikirnya. Bingung, bingung ku memikirnya. Bingung, bingung ku memikirnya. Perdamaian, 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 perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang semakin ramai. Banyak yang cinta damai, tapi perang semakin ramai. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Khusus Bareng TV. Tema yang kita bicarakan dalam kesempatan kali ini mengenai mari hemat BBM. Langsung saja pemirsa, saya akan bertanya kembali ke Pak Kodrat. Ini mengenai tadi ya Pak ya, sempat terputus adalah himbauan yang memang dicontohkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun apakah memang benar-benar bisa dilaksanakan oleh masyarakat Jawa Iya. Barat dalam hal ini khususnya, ataupun juga Kota Bandung dan Iya. kabupaten yang lainnya? Ya. Silakan Pak. Jadi saya lanjutkan. Memang bagaimanapun juga kita tidak bisa menutup mata kita bahwa upaya dan ikhtiar dari pemerintah daerah, provinsi khususnya itu sudah sangat optimal ya. Bagaimana berhemat energi baik kacamatanya BBM ataupun listrik. Tapi sekali lagi saya melihat bangsa Indonesia, warga Jawa Barat khususnya ya tidak berbeda jauh lah. Notabene biasanya kita tidak atau mungkin sulit sekali menerima sesuatu himbauan yang Hal yang baru ya, Pak, ya? baru yang sifatnya tidak atau berbeda dengan kebiasaan begitu ya. benar. Jadi kalau saya lihat di sini memang yang dibutuhkan itu adalah teladan atau contoh lah. Akan lebih efektif ya daripada hanya melakukan himbauan tolong berhemat listrik, tolong berhemat BBM pada saat yang Mungkin mereka sama. lebih mengerti bagaimana dengan melihat contoh nyata Betul, ya Pak ya, betul. dibandingkan hanya dengan omongan Dengan ataupun omongan wacana saja, seperti karena itu. biasanya kita akan lihat buktinya apa kan begitu ya bahasa Iya, kita. iya, benar. Sehingga memang kalau dilihat di sini pemerintah provinsi seluruh OPD misalkan SKPD yang ada 54 OPD Pak ya. Iya. 54 OPD itu memberlakukan bahwa di gedung kantornya itu mematikan lampu misalkan mulai jam 8 sampai jam 5 sore. Dan malam hari praktis hanya di luar, itu kan sudah terlihat ya. Dan nyata bagi orang kebanyakan bahwa apa yang diucapkan tidak sekedar hanya semacam himbauan tapi juga tindakan. Itu akan lebih efektif, yakin masyarakat akan mudah mengikutinya. Sama dengan juga kalau kita bicara masalah hemat BBM. Kalau pemerintah dalam hal ini atau orang-orang yang kita anggap menjadi panutan justru berwacana saja tapi tetap pating seliwer gitu ya. Mobil dinas plat merah itu ya kayak seperti yang kita lihat lah. Ini orang kan bertanya-tanya gitu ya. Sekarang kan memang benar-benar kritis ya Pak Betul. ya. Memang tidak bisa berbicara seenaknya saja. Namun kan biasanya kalau misalnya di media sosial nih banyak sekali kritik-kritik yang memang ditunjukkan oleh baik itu pemerintah pusat ataupun juga provinsi, kabupaten, kota, bahkan untuk pemerintah daerahnya dalam hal ini kepala daerah seperti itu ya Pak ya. Apalagi saya sadar saya juga kan dosen untuk menjadi panutan bagi banyak orang. Ya kalau saya melakukan hal yang jelek, saya notabene ya itulah terjadi. Apa sih kalau zaman dulu guru kencing berlari, berdiri kencing berlari itu saya pikir juga sangat fenomenal ya? Masih berlaku di negara Di kita. kehidupan sekarang ya Pak betul. ya. Saya kembali ke Pak Marwan ini mengenai
ketergantungan pada BBM ya Pak ya. Seperti kita ketahui Indonesia memang dengan BBM ini soulmate ya Pak ya. Kalau bisa dikatakan seperti itu. Dan ini seperti mungkin yang kita sering ributkan adalah yang baru-baru saja kita alami ya Pak beberapa bulan terakhir mengenai menaikkan harga BBM atau memang kita memang harus berhemat. Ini bagaimana menurut Bapak sendiri? Apakah memang masyarakat Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan BBM ini Pak? Iya, iya betul Mbak Farhat. Jadi kalau tadi ya dipisahkan mungkin belum bisa ya, belum bisa. Jadi tapi insya Allah bisa ya? Insya Allah bisa. Jadi insya Allah. Jadi kalau kita rencanakan ya, itu bisa ya. Jadi kita juga sudah mempunyai dari secara instrumen kebijakan kita sudah nanti saya jelaskan bagaimana semangat pemerintah untuk mengurangi penggunaan BBM ya. Jadi ada. Jadi saat ini memang kita sudah mulai mengurangi penggunaan BBM itu ya. Karena tadi diinformasikan bahwa jelas jumlah cadangan minyak bumi kita terbatas ya, terbukti terbatas lah. Artinya yang sekarang kita ketahui yang bisa dimanfaatkan terbatas. Ya menurut hitungan katanya 13 tahun lagi habis. Ya, itu sudah kita informasikan begitu meluasnya. Tapi seperti disampaikan Pak Kudro tadi, seberapa jauh katakanlah warning atau katakanlah nyengsianan ya, itu kan nakut-nakutin kan. Tapi seberapa jauh kita takut. Tapi kalau masyarakat saya takut ya, tapi berani masih berfoya-foya tadi, ya mengkosong kan itu ya. Nah, karena itu kalau misalnya kita ketahui bersama beberapa tahun belakangan global warming ini memang sudah diisukan di dunia internasional ya Pak. Namun buktinya seperti kita ketahui masyarakat Indonesia ya selalu masih ada gitu, tinggal nyolokin, tinggal nyetrik nih, nggak terlalu peduli ya Pak ya. Tadi menyambung Pak Huda tadi ya. Beberapa contoh betul memang, di samping contoh kita juga harus dipaksa ya. Selain contoh, paksa saja. Cara pemaksaannya adalah udah. Atau insentif tadi Pak yang sebutkan. Nah, insentif ya. Dipaksa gini misalkan. Tadi misalkan kantor kami gitu ya, kan menganggarkan lampu listrik kan. Lihat aja anggarannya. Pokoknya kalau yang nggak dibeli lampu hemat energi nggak dikasih. Itu kan sudah jelas. Gampang itu sih. Gampang kan? Mana buktinya? Lampu hemat energi sekarang udah berkembang kan? Ini kan. Pokoknya kalau nggak yang dibeli bukan lampu hemat energi nggak dikasih anggaran itu. Itu pemaksaan yang menuju kepada penghematan. Nah, sama juga kan. Contoh seperti 3 in 1, 4 in 1, itu adalah pemaksaan supaya kita hemat. Walaupun ada efek-efek lain ya Pak ya. Ya betul. Itu artinya suatu kebijakan pasti tentunya akan berefek lain. Kos yang lain. Bagaimana selama ini penerapannya di misalnya juga di kantor-kantor itu? Apakah memang sudah bisa dijalankan sepenuhnya secara maksimal atau seperti apa? Kalau maksimal mungkin belum ya saya katakan. Tapi upaya kita maksimal tadi sampaikan Pak Ustadz, upaya kita sudah maksimal, mungkin hasilnya belum ya. Tapi beberapa institusi kantor kita sudah mencoba memasang alat-alat gitu ya, alat-alat yang bisa menuju ke hemat energi. Contoh misalkan alat sensor gerak misalkan. Satu ruangan kalau nggak ada gerak, listrik lampunya akan nyala. Ya. Itu bisa. Jadi kalau kita nanti supaya tadi tidak main switch sakar ya Pak Kudrat ya. Jadi nanti pasang aja sensor gerak. Begitu kita selesai rapat di sini, keluar mati. Udah mulai dipakai Pak? Ada kantor seperti kantor kita lihat kantor di kantor Bapeda ya. Kantor kami belum. Di kami Pakuan akan udah Pak. di Pakuan. Ya. Masih mahal ya Pak ya? Tidak. Alat itu tidak ya. Jadi kalau setelah hitungan kalau mahal itu kan begini ya. Mahal itu kan begini. Kalau saya beli lampu ya, satu lampu harganya 40.000, umurnya 2 bulan. Ya. Berarti kemudian saya tawarkan, ini Pak Warhat ada lampu harganya 100.000, umurnya 1 tahun. Orang melihat bahwa yang 100.000 itu lebih mahal dibandingkan yang 40.000. Benar, lebih worth it ya Pak ya? Betul. Padahal kalau saya beli 40.000 setahun, saya beli 40.000 kali 6. Betul. Ya. Tapi kali 6 ya, 40.000 kali 6 2.400. Tapi kalau yang lampu tadi yang hemat energi tadi 100.000 itu 1 tahun sudah hemat 1.400. 40.000 Pak. Ya. Tuh, ini angka ini. Nah, ini seperti itulah. Jadi tadi sensor tadi mahal, ya dari awal mahal, tapi hitungan di belakangnya jauh lebih murah. Nah, kalau misalnya menurut Pak Presiden bagaimana? Apakah memang kita bisa benar-benar lepas dari BBM ini? Ya, saya kira memang jujur saja tidak akan bisa lepas. Tapi kita kan
membahasakan energi di pembicaraan hari ini adalah Iya. energi yang non renewable, artinya energi yang tidak bisa diperbaharui, Oh, iya. artinya seperti minyak BBM dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat listrik mungkin agak berbeda, karena listrik juga tidak semuanya oleh diesel, Pak ya. Iya, betul. Tapi betul, juga betul, oleh iya. beberapa sumber tenaga yang lain. Namun kalau kita bicara masalah berhemat, kacamatanya kita bawa saja ke masalah meminimalkan penggunaan energi. Jadi tadi menyambung apa yang sudah kita diskusikan di awal, segala sesuatu itu mungkin. Ya. Menghemat itu kan tidak harus dengan cara tadi hanya menghimbau, ya. Menghimbau, ya. Bahkan sifatnya paksaan pun sudah kita akui cukup ampuh lah untuk bisa membawa masyarakat kepada perilaku yang menghemat. Lebih hemat lagi Ya. ke depannya. Tapi saya sedikit kritik juga kepada teman-teman di pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota, bahwa masalah menghemat BBM bukan hanya tugas Pak Marwan di Dinas SDM. Iya. Ya, tugas menghemat BBM juga tugas kita semua, termasuk saya juga di lembaga pendidikan tinggi. Tentunya bagaimana bisa membuat gerakan menghemat energi ini menjadi satu muatan terserah di dalam mata kuliah apapun, gitu ya. Iya. Ada tentu saja ada kesadaran ya, betul, Pak, ya, dari generasi iya, muda betul. ya. Karena saya berpikir bahwa untuk apa kita berbicara hemat BBM kalau kita bicara tentang kewenangan Dinas SDM yang terbatas pada banyak hal. Artinya sekarang kita menggunakan BBM banyak di kendaraan. Saya juga pakai kendaraan pakai BBM, tidak ada yang pakai air putih kan. Iya. Sehingga saya berharap juga dalam hal ini ya pihak dari pengambil kebijakan, terutama Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, Dinas PU dalam itu ya, atau Kementerian PU, pokoknya apapun yang terkait dengan Stakeholder suprastruktur, infrastruktur dan stakeholder dari perhubungan dan kaitannya dengan penggunaan BBM ini bisa berbuat banyak. Oke. Ada semacam gerakan bersama yang sifatnya bukan hanya gerakan himbauan, tapi Bukan hanya sekedar wacana ya, Pak, betul, tapi hanya harus program-program. benar-benar dijalankan. Betul. Bagaimana misalkan Dinas Perhubungan melakukan satu pembenahan trayek atau semacam rekayasa transportasi sehingga yang dua arah jadi searah jadi dua arah. Tapi intinya bisa menghemat BBM melalui jarak tempuh yang bisa lebih pendek. Atau tadi kita sudah bicarakan juga tentang masalah Kementerian PU dan Bina Marga yang bisa berbicara tentang bagaimana memperbaiki jalan tanpa menimbulkan kemacetan yang luar biasa. Ya, saya nggak tahu bagaimana caranya, saya orang ekonomi tadi, begitu ya. Pak Marwan bilang kan diprediksi kalau misalnya cadangan minyak itu cuma 13 tahun. Ini kalau misalnya kita benar-benar memikirkan hal ini kan benar-benar ini ya. Kita Betul. serem juga sebagai masyarakat Betul. kalau misalnya Itu Mbak cadangan Farhan, kita cuma Mbak Marwan, saya, tapi yang lain belum tentu serem. Nah, ini Bagaimana nanti lalu saja. kaitannya dengan 5 kebijakan dari SBY, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang penghematan energi. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi Bapak, tapi kita harus jeda sejenak. Jadi pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Dialog Kesempatan TV. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Mari, mari berkarya untuk negeri ini, dan kita semua saling menghargai. Mari, mari bekerja dengan ikhlas hati agar terwujud harapan yang suci. Jangan
lanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini dengan tema Mari Hemat BBM. Tadi sempat terputus ya Pak ya, ini kan ada gerakan nasional penghematan energi dari pemerintah pusat. Yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana kita akhirnya bisa benar-benar beralih ke energi yang misalnya non migas Pak? Mungkin Pak Marwan lebih dahulu. Iya. Benar-benar beralih ke non migas ya, non artinya yang kepada yang renewable ya, yang terbarukan ya. Itu mungkin masih nggak tahu nanti apakah saya bisa menyaksikan atau tidak itu nanti ya. Ya. Ini Karena sangat lama. Begini. sekali, Bapak. Pesimis sekali begini. Kita melihat dari plotting kita aja. Pemerintah ya dalam ini Presiden Bambang Yudhoyono ya dengan Impres nomor 5 tahun 2006 ya itu tentang bauran energi istilahnya ya. Oke. Jadi kita nanti sampai tahun 2025 ya. Tahun 2025 itu kita akan mencoba penggunaan yang non artinya yang renewable itu hanya 17%. Ya, jadi kita tidak terlalu muluk-muluk ya. Bisa mencapai Ya. persentase 17 aja itu sudah alhamdulillah ya seperti itu ya Pak mungkin ya. Iya, itu harus dengan kerja yang sangat keras ya. Kita sekarang dengan Kementerian SDM ya, Kementerian SDM mencoba lah kita mencoba meningkatkan semangat itu menjadi 25%. Oke. Jadi nanti 25 Pelan-pelan ya, Pak. Pak, ya. Jadi pada tahun 2025 kita ya kita berharap lah kita mempunyai semangat bahwa nanti penggunaan yang non BBM itu adalah 25%. Ya, itu dengan kerja keras ya. Itu aja sudah Kalau cukup bagus. misalnya nih bisa diganti menjadi non migas, nih kira-kira apa alternatifnya Pak? Yang misalnya kita punya ataupun juga bisa masyarakat gampang untuk mencarinya. Oh iya gini. Kebetulan begini, kita selalu berinovasi ya, mencari sumber-sumber energi, terutama dari yang terbarukan ya. Yang sudah nyata adalah dari CPO ya, dari palm, dari sawit ya, Pak. Sawit sebenarnya dia berpotensi untuk bisa diolah jadi biodiesel ya, biodiesel. Kemudian di Jawa Barat ya dengan predikatnya adalah diciptakan ketika Tuhan tersenyum ya. Gitu ya. Parahyangan nih. Kita mempunyai tanah yang subur ya. Sehingga lempar tongkat bisa tumbuh tanaman ya. Nah, kita mencari jenis tanaman-tanaman yang bisa dijadikan menjadi sumber energi. Nah, mungkin pada waktu dulu kita dengan program jarak ya. Nah, sekarang kita akan coba dengan yang disebut dengan kemirusunan ya. Itu nanti ternyata dari hasil penelitian kita dia mempunyai kadar minyak ya. Minyak gitu nanti bisa diolah menjadi biodiesel. Nah, itu yang kita cari. Ya, ini kan sama kita memakai migas dari crude oil ya Pak ya. Jadi yang memang benar-benar sudah ratusan dan ribuan tahun ya memang tidak bisa lagi diperbaharui gitu. Kalau bisa sama ini kan Indonesia kan memang banyak sekali menghasilkan CPO Pak. Namun akhirnya dijual ke luar, baru akhirnya nanti balik lagi ke Indonesia dengan harga yang mahal. Padahal itu bisa menjadi salah satu alternatif untuk cadangan BBM kita. Ini apa yang akhirnya menjadi kendala? Kenapa kita harus menjual dulu keluar, akhirnya masuk lagi ke Indonesia, Pak, seperti ini? Oke. Jadi gini, mungkin saya revisi sedikit ya. Jadi mungkin kalau CPO ya, CPO itu adalah dihasilkan dari minyak, crude oil ya, minyak sawit dari palm namanya CPO. Kalau yang minyak itu mungkin disebut dengan crude oil ya, crude oil saja. Jadi minyak mentah yang dihasilkan dari sumur-sumur minyak kita itu ya. Kemudian kita ya tadi disebut dijual ya. Ya mungkin nanti akan lebih tepat lagi kalau ada yang berkompetensi menjelaskan ini. Kenapa harus dijual kan? Ya menurut catatan salah satu informasi yang saya terima bahwa kualitas atau jenis minyak mentah yang kita miliki itu tidak match atau tidak sesuai dengan refinery atau alat-alat pengolah minyak yang kita miliki sekarang, apakah di Balongan, di Pelaju ya itu ya. Tidak sesuai dengan itu sehingga harus dijual di luar ya. Mungkin ada yang mengatakan lagi informasi lagi bahwa ternyata kualitas lebih bagus, harganya lebih tinggi kalau dijual. Ya kemudian kita membeli crude oil dari luar untuk diolah di kilang-kilang kita. Nah, jadi sekarang itu harganya gimana Pak? Mahal atau murah? Ya lebih murah ya. Lebih murah. Tapi itu tadi. Tapi selama ini kan hasil kalau dihitung jadi dari transportasinya dan sebagainya kan pasti akan lebih bagus kalau gitu kita olah sendiri kan. Gitu. Nah, jadi sekarang ini dari data yang ada yang saya miliki terakhir itu kalau kita katakanlah memproduksi
kebutuhan kita itu adalah 1.400.000 barel per hari. Wow. BBM kita ini ya, yang sehari-hari yang 1 juta? dipakai oleh Pak Kudra tadi, yang dipakai Pak Ora. Kita semua ya, Pak ya? Itu dihitung adalah 1.400 juta barel per hari. Per hari. Liftingnya cuma 900.000. Nah, Untuk kebutuhan nasional seluruh Indonesia. iya, yang kita hasilkan itu cuma 900. Artinya yang sisanya tadi dari mana? Dari Ya luar. harus import gitu loh. Jadi itu Langsung Pak Kodrat ini bagaimana tanggapannya? Bisakah gitu? Tapi kita inilah menanggapi tadi juga loh, bagaimana dengan apa yang baru saja dijelaskan oleh Pak Marwan. Ya, betul. Memang kita butuh alternatif ya. Saya kira kalau saya sih sedikit mengingat sebentar ya tentang bagaimana berhasilnya Pak JK dan SBY sebelum masa kepemerintahan sekarang dengan mengkonversikan minyak tanah yang mahal, baik pembuatannya maupun harganya, ke gas. Ya, itu kan program sukses yang sekarang ini nggak terasa sama sekali, baik di pusat maupun di daerah. Bagaimana mengkonversi misalkan, ya, dari tadi disebutkan tentang diesel yang fuel yang non renewable ke bio fuel ya, yang mungkin pakai kemiri kuning sekarang ya, Pak, karena kemiri sunan ya. Karena tahun 2006 itu kami dari Unpad punya pendapat berbeda dengan teman-teman dari perguruan tinggi negeri lain. Kami berpikir kalau waktu itu Inpres 5 tahun 2006 ya, kita mengandalkan CPO supaya CPO ini bisa lebih mampu menghasilkan biofuel yang lebih baik dibandingkan dengan buah jarak yang memang terbukti agak sulit ya, agak sulit menghasilkan yang baik. Ini kami punya pendapat berbeda. Justru kalau CPO ini kita gunakan untuk biofuel, maka yang terjadi adalah pengangguran yang cukup besar. Ya, hal yang cukup dikagetkan waktu itu oleh teman-teman dari Kementerian SDM. Kok bisa sih Unpad berkata demikian? Kalau Impres itu justru ingin menambah, selain berhemat, juga menambah ketenaga kerja. Kalau kami kok Unpad ini bilang pengangguran. Karena kebijakan-kebijakan seperti demikian melupakan bahwa CPO itu juga merupakan bahan utama dari banyak komoditas lain. Sabun pakai CPO, minyak kelapa, minyak sayur pakai CPO, dan seterusnya. Ya, kami hitung ada 16 komoditas yang menggunakan. Kayaknya direbutin banyak mulut ya, Pak? Betul. Kalau itu diambil untuk biofuel, ya biofuelnya memang ada, penghematan terjadi, tapi yang lain tutup. Yang paling gampang adalah menambah CPO produksinya. Tapi cuma 2 caranya, mengimpor, which is kita nggak suka. Ya, kedua, betul, yang protes. Yang kedua, menambah produksi dengan cara membuka lahan baru, yang protes Kementerian Kehutanan. Jadi mohon maaf. Potensi kita untuk mendapatkan lubang baru, Pak, untuk mendapatkan minyak gitu lah CPO ini. Bedakan. Jadi kalau CPO kan yang energi tidak terbarukan. Kalau sawit ini jelas juga. Jadi semacam bagaimana sebetulnya yang paling bagus ya, strategi untuk berhemat tapi tidak merugikan yang lain. Ini makanya tadi saya katakan mudah-mudahan ke depan ya kemiri Sunan inilah gitu ya bisa dibudidayakan di semua daerah, terutama Jawa Barat yang paling makmur, paling subur begitu ya. Sehingga bisa membantu dan jangan pernah berpikir untuk misalkan memanfaatkan sawit. Kalau sawit itu berarti kita mengorbankan ya, sektor lain yang juga membutuhkan sawit. Korbannya memang kalau lebih parah kalau impor, atau lebih parah kalau kita buka hutan baru. Sehingga memang satu-satunya cara berhemat selain tadi konversi energi. Nah, berhemat ini kan bisa dilakukan dengan banyak cara. Nah, saya kira mungkin Pak Marwan juga dan saya setuju bahwa dari awal penghematan itu bukan pekerjaan para pengambil kebijakan. Bukan pekerjaan, tapi semua unsur masyarakat. Sehingga kalau pemerintah ingin menjalankan fungsinya secara benar sebagai regulator, tadi paksa untuk berhemat. Kedua, beri contoh untuk berhemat. Ketiga, buat program yang multi, bukan hanya energi ya Pak ya, tapi multi disiplin. Contohnya ya tadi, bagaimana pusat memberikan dana tambahan terhadap kabupaten kota, lalu provinsi memberi tambahan dana kabupaten kota untuk penyiapan subsidi yang berbentuk transportasi, apapun lah. Namun
kadang program-program yang memang dipasarkan gitu, memang akhirnya mau nggak mau masyarakat mengikuti daripada hanya sekedar wacana yang Betul. ada optionnya ya Pak. Betul. Diambil atau enggak. Betul. Jika ada kadang-kadang kan biasanya bias ya, Betul. akhirnya rancu di lapangannya. Nanti kita akan membahas lagi bagaimana dengan 5 kebijakan pemerintah pusat mengenai penghematan BBM. Tapi kita harus sejenak. Jadi pemirsa tetaplah bersama kami dalam Dialog Khusus Bandung TV. Kami akan segera kembali sesaat lagi. In my life, complicated things run it all the way. In my life, nothing seems to be so bad. In my heart, in my soul, in my mind, and in my day, I wanna be a super girl. I wanna be like that. In my heart, in my soul, in my mind, and in my day, I wanna be a super girl. I wanna be like that. I wish that wish that it's you. I wish that wish that it's you. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Khusus Bandung TV. Langsung saja kita akan membahas mengenai tema kita pada kesempatan kali ini, Mari Hemat BBM. Kalau misalnya tadi sebelum iklan saya berbicara mengenai 5 kebijakan pemerintah pusat tentang penghematan energi, langsung saja saya akan berbincang kepada Pak Marwan. Ini mengenai 5 instruksi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Pak, mengenai penghematan energi. Apakah bisa berjalan dengan baik? Itu tanda tanya besar, Pak. Silakan Pak Marwan. Iya. Kembali ya, kalau di lingkungan pemerintah ya, jadi instruksi itu juga instruksi presiden, itu tentunya yang paling pertama kali harus melaksanakan adalah kami ya. Benar. Jadi dari jajaran pemerintah ya, itu harus melaksanakan itu. Dari pusat, Iya. provinsi, kabupaten, Iya. kota ya Pak? Iya, kemudian dan semua pihak ya. Jadi bukan dari kita itu artinya bukan kita yang di dalam struktur yang berkait dengan energi, Oke, tapi baik. semua Semuanya. contoh semua. Jadi tadi salah satu instruksi presiden itu adalah bagaimana BBM itu digunakan tepat sasaran. Oke. Jadi BBM subsidi itu siapa yang harus pakai, ya kan? Kemudian contoh seperti di industri ya, itu jangan pakai yang pakai subsidi, contoh seperti itu ya. Nah ini pengawasan ini harus kita lakukan. Jadi memang kalau di Jawa Barat kita belum ya menerapkan satu pengawasan pakai alat sensor gitu di tempat SPBU ya. Kemudian kemana ini BBM dibawa? Nah, kalau di mungkin di DKI barangkali sudah ada ya, sehingga pakai alat GPS itu. Lagi-lagi semuanya berbalik kepada teknologi ya Pak? Ya, kepada teknologi betul. Kemudian yang kedua adalah kalau kita mungkin kita mencoba di mobil-mobil pemerintah ya, plat merah itu ya. Ayo gunakan yang bersubsidi gitu ya. Nah, contoh seperti itu. Jadi nanti efeknya ya, meskipun itu kecil ya, nanti orang takut pakai plat merah karena apa? Kalau demo dilemparin. Akhirnya kalau bisa kadang-kadang mau ngisi bensin katanya bisa ganti plat. Nah, ya? ganti plat ya, itu seperti itu aja enggak ya, seperti itu. memang Tapi sekali. masyarakat paling tidak di jajaran SPBU ya, itu sudah cukup berani ya. Pak, nggak bisa Pak. Menolak. Nah, itu juga bagus ya, jadi sudah bagus. Nah, kemudian yang kedua adalah seperti pengawasan di kantor-kantor ya. Itu bisa berjalan baik. Saya yakin kalau kita mulai dari kantor kita. Gitu ya. Nah ini bagaimana kalau misal Pak Kodrat sendiri menilainya, apakah misal dengan 5 program penghematan dari pemerintah pusat ini bisa berjalan secara maksimal? Tidak hanya di lingkungan pemerintahan, sebenarnya Pak, kita sebagai masyarakat pun harus bisa mendukung gitu program pemerintah pusat seperti ini. Ya, saya kira hal-hal tersebut sangat apa ya, memungkinkan dalam kacamata memang kita butuh waktu yang tidak pendek. Iya. Cukup sulit untuk budaya dan nilai masyarakat kita untuk apa ya, menyesuaikan satu keadaan yang sudah terasa nyaman
atau sudah dalam zona nyaman, Iya. masuk ke dalam zona penghematan yang notabene ada beberapa kesenangan atau preferensi yang hilang. Benar, Nah, benar. sehingga memang tadi sudah dikatakan, artinya kita semua setuju lah, memang harus ada teladan. Contoh dari siapa? Dari yang kita anggap sebagai pengayom. Biasanya sih ya, biasanya adalah pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, atau juga kami yang di kampus gitu ya, yang digugu dan ditiru guru misalkan. Kalau gurunya nggak berhemat, ngapain murid nggak berhemat? Nah, itu ya. Iya, iya. Sehingga nanti intinya masyarakat semua dari semua lini, semua lapisan itu bisa sadar tentang masalah lingkungan ini. Dan jujur Pak, Bu, di sini Pak Marwan betul ya. Pak Marwan ini memimpin dinas yang terkait langsung pada fungsi SDM. Padahal penghematan itu paling ampuh kalau kita bidik di pendidikan. Betul, ya. Kita punya dinas pendidikan, SD, SMP, SMA, dan ini kan adalah generasi muda yang sebetulnya cukup mudah untuk bukan dipengaruhi ya, bukan Bukan diinfiltrasi, dibrosome ya Pak? bukan, tapi untuk diberikan satu arahan yang Iya, baik iya. ke depan ya. Artinya kalau mereka sejak muda, Dini, sejak dini dididik untuk berhemat, maka insya Allah pada saat Kedepannya? mereka kedepannya, kalau kita semua mungkin sudah terbiasa, Iya. sulit. Kalau yang Saya pikir sulit Pak. ya, bukannya tua ya. Kalau yang senior ini biasanya agak-agak berat ya. Tapi kalau Agak misalnya sulit, dari betul. juniornya sudah dididik bagaimana caranya berhemat, ini kayaknya kan mereka dengan gampangnya gitu era itu menjadi salah satu kebiasaan atau lifestyle mereka sehingga Betul, tentu saja betul. bisa lebih gampang Betul. diadaptasi ya Pak. Nah, ya? sulitnya memang kadang-kadang sampai di rumah berbeda situasinya. Oke. Kalau disebut, Pak, Bu, matiin lampu, wah gelap, kamu nih sok tahu. Nah ini kadang-kadang yang memang Nah itu mungkin benturan. ya. permasalahan-permasalahan Betul, yang di akhirnya lapangan. ditemui baik di sektor terkecil dalam hal ini keluarga untuk menerapkan 5 langkah Betul. yang memang dianjurkan oleh pemerintah pusat ya Pak ya. Betul, Namun betul. untuk gampangnya apa sih Pak yang mungkin sedikit gitu dari Pak Kadi sendiri bisa menjelaskan harusnya gitu masyarakat nih melaksanakan ini gitu untuk benar-benar bisa berhemat. Kalau yang paling mudah tentunya tadi mengganti Lampu ya? lampu, beralihlah kepada lampu hemat energi. Ataupun Sekarang memang iklan-iklan yang selama Iya. ini beredar ya Pak ya tentang penghematan energi kayaknya sudah mulai ditiru oleh Iya, masyarakat ya. betul. Kemudian teman-teman dari Bandung TV ya, jangan menyerah tadi yang dinyanyikan tadi ya. Jangan menyerah tadi ya. Oke. Jangan pernah menyerah Oke. untuk selalu mengajak ya. Ayo, hemat itu pasti baik. Sosialisasi berarti ya Pak ya? Iya, hemat itu baik. Jadi pasti nanti kita bisa menggunakan lebih efektif energi kita. Kemudian yang kedua, kita mulai dari diri kita sendiri masing-masing. Itu ya. Yuk kita mulai hemat di lingkungan kita ya, di lingkungan kita. Kemudian ambil terangnya buang Jeleknya. ambil terangnya, buang Gelapnya. borosnya. Oke. Ya kan? Salah semuanya. Ya kan? Semua ada nebak tapi salah. Iya, buang borosnya. Jadi diambil terangnya, lampu itu, buang borosnya. Jadi itu ya. Iya. Lalu kalau misalnya ini Pak, kita Indonesia banyak sekali sektor-sektor ya Pak ya, dalam hal ini mungkin pertambangan, perkebunan, dan pertanian. Apakah pemerintah daerah sebaiknya juga menerbitkan aturan daerah yang memang melarang penggunaan BBM bersubsidi dalam hal ini Pak? Oh nggak perlu, sebenarnya nggak perlu ya. Jadi sebenarnya tidak perlu karena begini, sebanyak apapun peraturan yang kita terbitkan, tapi kalau aplikasinya ya implementasinya tidak ada, percuma. Jadi artinya kita kawal saja kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan. Kalau untuk pertambangan, Anda harus menggunakan BBM non subsidi. Itu pun juga tidak mulus pelaksanaannya. Saya bisa sampaikan Pak Putra tadi, efeknya ada, gitu loh. Gitu ya. Mungkin pernah dengar ya kalau di expo di sini kan, salah satu ekses kemarin pengangkutan batu bara yang dipakai untuk pembangkit PLTU di Kota Bandung diangkut dari Cirebon ke sini tidak boleh menggunakan solar bersubsidi. Oke. Kalau terkena macet semua gimana? Mogok semua. Nah, Iya, kemarin kasus ya. Betul. Akhirnya kita ambil cari jalan keluarnya ya. Jalan keluarnya. Jadi itu teratasi. Jadi sistemnya saja yang dirubah ya. Jadi itu pembatasan seperti itu perlu ada aksesnya. Batu bara di stop, listrik di beberapa PLTU atau pembangkit Kurang pasokan. mati pasokan, pabrik tekstil berhenti,
nanti tenaga kerja dari sana ya. Oke, ini kalau misalnya yang baru-baru saja kita dengar, nggak baru-baru banget ya Pak ya, tahun kemarin sih sebenarnya antara konversi dari BBM ke BBG. Namun kan ada permasalahan ya Pak dalam berjalannya wacana tersebut. Ini bagaimana pendapat Bapak? Apakah kita memang sudah siap Pak? Semuanya ya Pak ya, untuk beralih dari BBM ke BBG ini? Kalau disebut siap, secara teori siap. Ya, karena begini, artinya begini, kita sudah siapkan ya seperti konversi gas itu dengan ini kalau boleh saya pertegas, ini mobil yang pakai gas itu ya. Ya, itu memang harus kita harus ini ya sebenarnya Harus membeli juga ya Pak ya, converter kitnya ini. dan harus membelinya itu harus disiapkan juga infrastrukturnya. Contohnya, kalau saya mengisi BB gas, pasti bukan di SPBU, tapi SPBG, ya kan? Nah sekarang kita lihat, apakah pemerintah juga menyiapkan SPBG dari Jakarta untuk Bandung dan Jakarta aja lah? Apakah menyiapkan dari Jakarta dari Bandung? Di Bandung rasanya kok belum ada ya SPBG ya? Bekasnya nggak ada. Nah, jadi nanti kalau kita mau di jalan, nah nanti kalau Farhad ya dari Jakarta naik mobil pakai dari Jakarta BBG di sini kan, terus di Bandung habis. balik lagi Jakarta gimana? Nah, itu artinya itulah ya, artinya itu. Tapi secara konsep kita siap ya untuk karena itu bukan suatu teknologi yang tinggi. Penunjangnya memang belum siap ya Pak ya. Itu Nah, ya. kalau Pak Kodar sendiri bagaimana pendapatnya nih? Kalau Bagaimana saya sih kesiapan berpendapat kita? justru itulah salah satu kegagalan dari pemerintahan SBY sekarang dibandingkan pemerintahan SBY sebelumnya. Ya, mampu mengkonversi minyak tanah ke BBG karena memang secara infrastruktur disiapkan. Dibuat dulu tabung yang apa tuh yang 3 kilo yang walaupun diprotes sering meledak segala macam. Tapi sekarang setelah berjalan semua orang terbiasa dan memahami dan sadar, oh emang betul gas lebih murah, lebih hemat. Gitu ya. Kalau sekarang diupayakan menghemat energi BBM untuk tidak mengkonsumsi apalagi premium yang bersubsidi ya. Ya bagaimana mungkin kita bisa mengkonversi ke BBG kalau SPBG-nya pun belum disediakan, konverternya pun masih impor, masih mahal, dan seterusnya. Dan ini menandakan bahwa memang pemerintahan yang sekarang itu belum siap untuk melakukan itu. Bukan belum siap, gagal dalam melangkah ke depan untuk upaya konversi BBM ke BBG. Itu aja. Boro-boro kita bisa ya. siapnya Pak? Saya kira kita akan siap pada saat memang dalam hal ini pemerintah pusat khususnya gitu ya, bisa memang mengalokasikan APBN-nya untuk program-program yang memang bukan mensupport ya, jadi istilahnya tidak ada yang bisa langsung jadi. Butuh waktu 4 tahun, perencanaan pun butuh waktu tahunan, 5 tahunan sampai 20 tahunan misalkan. Karena untuk saat ini Pak, sudah berapa banyak yang disediakan pemerintah untuk program dari BBM ke BBG? Tidak ada, silahkan dicari, cuma di Jakarta. Itu pun untuk ini ya Pak ya, busway ya? Itu pun untuk busway dan beberapa taksi yang sekarang di Tenggarai sudah mulai beralih balik ke premium lagi atau ke BBM lagi karena merasa tidak nyaman untuk mencari terlebih dahulu SPBG sebelum bisa mengisi. Walaupun penghematannya seperti apa Pak? Kalau hitungannya, hitungannya. Misalnya kalau kita pakai keliling aja Kota Bandung nih, mungkin kalau misalnya naik mobil kan 5 liter ya, muter-muter gitu ya dari ujung ke ujung gitu. Yang jelas harga gas per liternya itu lebih murah dibandingkan BBM. Itu untuk yang pengguna. Yang kedua tadi lingkungan lebih bersih dibandingkan dengan pakai BBM. Apalagi yang mau dikatakan sebetulnya. Kadang-kadang penghematan itu bukan cuma penghematan besaran berapa jumlah BBM-nya, tapi jumlah income yang bisa di-save, jumlah kesehatan yang bisa sebenarnya memang lebih bagus kita memakai BBG, namun semuanya faktor pendukungnya sampai saat ini belum bisa disediakan oleh pemerintah ya Pak ya. Nah mungkin nih Bapak sebagai dari perwakilan pemerintah, kapan Pak kayaknya kita akan siap untuk semuanya akhirnya beralih untuk menjalani ataupun juga berpindah ke BBG? Ya, memang upaya terus ya, kita tidak menyerah ya, tidak menyerah tadi untuk terus melakukan ini konversi dari minyak dari BBM kepada gas itu tetap menjadi program kita ya. Tentunya tadi kita akan perbaiki kembali ya tadi apa sih sebenarnya yang harus disiapkan dulu ya, gitu ya. Itu jadi tetap itu menjadi program kita. Kalau mengenai waktu tentunya mungkin ada yang lebih berkompeten ya bicarakan masalah ini. Tapi secara umum bahwa
kita sudah berpedoman pada apa yang disebut dengan bauran energi tadi. Pokoknya pada tahun 2025 25%. diharapkan 25% itu non Energi, non BBM. BBM. Oke, Nah, itu jadi target dari Pak pemerintah pusat, Pemerintah ya, Pak, pusat, ya. iya. Kalau misalnya akan beralih ke Betul. non migas, iya. bisa mencapai 25% aja. Sudah Ini bagus. Sudah bagus. Iya. Satu pertanyaan terakhir untuk Bapak narasumber saya adalah bagaimana Pak harapan kedepannya dengan penghematan BBM ini? Silakan mungkin Pak Marwan terlebih dahulu. Harapan kita ya kami mengajak kepada semua pihak ya, karena pada prinsipnya semua pihak itu apa? Semua masyarakat itu adalah pada prinsipnya adalah pengguna energi. Ya, kami mengajak Pak Ari, para pengguna energi, kita tanamkan pada diri kita bahwa hemat energi merupakan salah satu semangat kita bersama. Oke. Gitu. Bukan hanya untuk kita sebenarnya, tapi generasi untuk penerus kita ya, Ya. untuk anak cucu kita bagaimana nantinya Ya, bisa nanti jangan sampai menghadapi kita kehidupan. digugat oleh generasi kita, nih energinya dihabisin sama Ya, kaku. Akin ini. tapi yakin ini ya, begitu ya, seperti karena itu ya. Baik, Pak Kodrat silakan. Ya, kalau saya bicara sebagai khotib yang juga menasihati diri sendiri. Artinya apalagi kita melihat situasi bahwa ke depan tidak mudah, gitu ya. Ekonomi juga tidak menjanjikan sangat baik ke depan, bahkan 2 tahun ke depan. Sehingga apa sih salahnya berhemat? Berhemat kan juga bukan untuk sesuatu yang jelek, gitu ya. Banyak yang bisa di-save, banyak yang bisa kita alokasikan ulang. Tadinya hanya untuk energi, mungkin kita bisa beli makan yang lebih enak, bisa beli perlengkapan rumah yang lebih mumpuni, begitu ya. Tidak ada yang salah dengan berhemat, ya, sehingga saya ya bukan menghimbau lagi lah, tapi saya insist sebetulnya ya bahwa mungkin saatnya sekarang untuk bisa lebih rasional dalam mengkonsumsi energi, terutama BBM ya, Iya. karena Kalau- ke depan tidak mudah itu. Untuk mengganti itu semua ya Pak. Betul. Kalau yang saya dapat adalah tadi mungkin yang masih terngiang-ngiang adalah cadangan kita tinggal 13 tahun lagi ya Pak. Ini mungkin yang memang harus diperhatikan untuk kita semua yang menjadi landasan agar kita bisa semuanya menjalankan apapun juga instruksi dari pemerintah pusat agar bisa bersama-sama menghemat BBM dan juga listrik agar tentu saja untuk ke depan kita juga ya Pak sebagai umat manusia. Betul. Baik, terima kasih Pak Kodrat Ya. dan juga Pak Marwan Ya. sudah bergabung bersama kami atas kesediaannya dan berbagi informasi bersama kami di Bandung TV. Dan tentu saja terima kasih pemirsa atas perhatian Anda. Akhir kata saya Farah Tuntas mewakili seluruh kawan petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sebelum kita berpisah pemirsa, ini dia Red Century.